Halo Shalom semua, kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 30 sampai dengan 35. Mohon maaf kalau mungkin kali ini agak panjang ayatnya. Tapi saya percaya firman Tuhan semakin banyak, semakin memberkati kehidupan setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Puji Tuhan, minyak dan anggur, sarana berkat bagi hidup orang percaya. Haleluya, aku percaya. Hari ini saudara, Bapak Ibu, semua yang menyaksikan program rohani ini, apa yang hari ini kita bisa pelajari melalui ayat firman Tuhan yang sedemikian panjang sudah tadi kita baca, Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita perhatikan terlebih dahulu kalimat yang pertama ini. Yerusalem itu adalah gambaran warga kerajaan sorga. Yerusalem adalah gambaran yaitu sorga itu sendiri. Orang ini turun dari Yerusalem, saya percaya bukan kebetulan. Di Alkitab ada kata turun dari Yerusalem. Dan memang secara geografis ya Yerusalem terletak di daerah dataran yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini sebagai arti rohaninya yang hidupnya turun, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Jangan lagi turun kepada kehidupan yang lama. Dan apa yang terjadi ketika ia turun ke Yeriko? Yeriko adalah tempat yang tidak baik. Ya, Yeriko adalah tempat terkutuk dan dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dan saya percaya bukan kebetulan juga ada kata setengah mati di dalam ayat ini. Setengah mati dalam zaman sekarang, setengah mati artinya koma. Ada banyak orang-orang yang mengalami koma hari-hari ini. Koma dalam tanda kutip, koma mungkin koma kehidupannya, bukan hanya koma secara fisik kalau ia sakit atau ada seseorang yang sakit sedang terbaring koma, tapi ada banyak orang yang hatinya koma, ada banyak orang yang nuraninya koma, ada banyak orang yang mungkin ekonominya koma, ada mungkin banyak orang keluarganya mengalami koma atau butuh pemulihan, keluarganya retak, hubungannya sedang retak atau hubungannya sedang koma, atau mungkin pekerjaannya sedang koma. Ada banyak hal dalam hidup manusia di dunia sedang mengalami koma. Hari ini, mari, ayo, ketika saudara dengar pesan ini, if you hear this message, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah dengan rendah hati kepada Tuhan. Karena orang ini, sebagaimana gambaran orang ini turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ada akibatnya. Selalu ada konsekuensi, selalu ada akibat atau dampak dengan semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Hari ini, ayo, taburlah segala sesuatu semuanya di dalam roh, maka kita juga akan menuai dalam roh dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi jika engkau menabur dalam kedagingan, mohon maaf, Alkitab yang katakan, maka engkau akan menuai kebinasaan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia turun ke Yeriko,
Dia dipukul, dihajar, dan juga dirampok habis-habisan. Ditinggalkan begitu saja dalam keadaan koma. Apa yang terjadi dalam keadaan koma? Ada beberapa orang lewat, seorang imam lewat cuma membiarkannya. Ada orang Lewi lewat cuma membiarkannya. Hanya orang Samaria, orang yang asing. Ya, bagi bangsa Yahudi, orang Samaria adalah orang asing. Tapi ia menolong. Dan orang asing ini punya belas kasihan. Itu sebabnya kerajaan sorga adalah tentang belas kasihan. Allah memberikan anaknya Yesus yang tunggal bagi saudara dan saya. Siapapun kita yang percaya, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, engkau dan aku diselamatkan. Dan Tuhan beri sarana. Ayat Lukas 10 ayat 30-35 ini mengatakan bahwa orang yang menolong ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ia membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Tuhan memakai minyak dan anggur sebagai sarana kuasa untuk menyembuhkan luka, untuk menyembuhkan penyakit, untuk memulihkan hati, untuk membebaskan orang-orang dari segala hutang-hutang, dari segala kegagalan, dan diubahkan menjadi berhasil. Ada begitu banyak kesaksian tentang kuasa sarana minyak dan anggur yang sangat luar biasa. Saya pernah menyaksikan seorang ibu yang anaknya ketika dilahirkan prematur 7 bulan dan koma 3 hari. Dan dia dibangkitkan, singkat cerita dibangkitkan dari koma yang tadinya sudah tidak ada harapan, badannya membiru. Dan ketika diteteskan perjamuan kudus atau anggur atau darah Yesus, anak yang koma 3 hari itu tiba-tiba saja langsung menangis, berteriak, dan hidup kembali, dibebaskan dari koma. Ada seorang ibu, namanya Ibu Lisda, yang dalam kandungannya anaknya sudah divonis tidak bisa melahirkan dengan baik karena nggak ada harapan lagi. Hanya beberapa ons bayi dalam kandungannya. Ia datang menangis dan didoakan oleh pendeta Pariaji, menerima perjamuan kudus, 1 pot darah Yesus perjamuan kudus, diimani, dan ia percaya bahwa bayinya akan selamat. Pendeta Pariaji memberikannya dengan belas kasihan, dengan air mata yang berlinang, dan ia berkata, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Anak you pasti selamat, anak you pasti bangkit. Beberapa hari kemudian, hari Paskah, Yesus bangkit ketika Paskah, dan anaknya pun dibangkitkan dalam kandungan. Ketika periksa kembali ke rumah sakit, sudah bertumbuh bayi dalam kandungannya yang tadinya hanya beberapa ons, dan akhirnya bisa lahir dengan baik 2,5 kilogram dan tidak mati. Ada harapan, ada kebangkitan melalui kuasa darah Yesus. Dan ada begitu banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan secara mujizat oleh sarana minyak dan anggur. Saudara dan saya, kita yang percaya, belas kasihan Tuhan cukup buat saudara dan saya. Dan karena pengorbanan Tuhan, ayat ini mengatakan juga orang Samaria ini membawa orang yang dipukul ini masuk ke dalam penginapan dan juga diberikan uang kepada pemilik penginapan ini. Artinya bicara tentang kasih yang besar. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Ayo hari ini jangan lagi tunggu lama untuk mengampuni. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah hari ini. Mulai dalam kebenaran firman Tuhan. Mulailah dengan hal-hal baik. Saya percaya semua yang kita tabur dalam kebaikan, dalam kasih, akan kembali kepada kita dengan luar biasa, dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tuai kasih itu, kita akan tuai kebaikan itu di dalam berkat yang Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Ayo saling mengasihi, ayo saling mengampuni, ayo saling setia di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, suami istri, anak-anak, orang-orang muda. Percayalah, masa depanmu sungguh ada, bahwa Tuhan memakai sarana minyak dan anggur untuk memberkati hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya di bumi, tapi suatu hari kita juga akan pasti pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, jadilah kuat, jadilah setia, tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.